Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Ahdi Noridi, Haryana Nesa Sadin, Rizwan Hidayat, Narul Hayati, Suibatul Aslamiyah, Nur Hafizah, Indah Fujianti, Nabila Marwah Ifat Diyaul Haq, Septi Wahidatul Aulia, dan saya sendiri Dwi Maya Puspitasari akan membahas materi tentang uji linearitas dengan SPSS. Latar belakang. Penelitian adalah suatu proses keingintahuan yang kemudian dilanjutkan dengan mencari kebenaran dari suatu masalah dengan cara terstruktur dan sistematis. Penelitian bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, menafsirkan kemungkinan yang terjadi, dan merevisi fakta-fakta. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti wajib mengetahui tentang beberapa unsur-unsur penelitian. Unsur-unsur inilah yang akan menjadi dasar dari sebuah penelitian. Beberapa unsur tersebut yaitu konsep, proporsi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Unsur penelitian yang perlu diuji kebenarannya ialah hipotesis. Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap masalah, yang kemudian akan dijelaskan lagi. Selain itu, hipotesis merupakan sebuah pernyataan hubungan antara variabel dengan variabel, yang hanya bersifat sementara atau dugaan. Dugaan jawaban akan dibuktikan kebenarannya dengan mengumpulkan data dan akan diuji dalam penelitian. Sebelum melanjutkan pengujian hipotesis, diperlukan adanya uji persyaratan analisis agar dapat diketahui apakah menggunakan uji statistik parametrik atau non-parametrik. Pengujian dengan statistik parametrik mensyaratkan data yang dianalisis harus berskala interval atau rasio, dan pengambilan sampel harus dilakukan secara acak. Selain itu, uji statistik parametrik mensyaratkan data yang dibandingkan bersifat homogen, berdistribusi normal, dan linear. Data yang dihubungkan dalam analisis parametrik harus berbentuk garis linear atau bersifat linear. Untuk mengetahui keliniaran data yang dihubungkan tersebut, maka perlu dilakukan uji linearitas. Dalam penelitian, uji linearitas harus dilakukan. Uji linearitas bisa dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Oleh karena itu, tujuan kami membahas materi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana konsep uji linearitas dalam penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa uji linearitas harus dilakukan. Ketiga, untuk mengetahui apa saja contoh uji linearitas menggunakan SPSS. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah melakukan uji linearitas menggunakan SPSS. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana hasil analisis yang didapat dari melakukan uji linearitas. Konsep uji linearitas dalam penelitian. Dalam penelitian, tentu terdapat data yang merupakan bahan baku informasi. Biasanya ketika melakukan penelitian, kita akan mencari tahu apakah data yang kita ambil merupakan data yang independen dan normal atau tidak. Maka dari itu, dibutuhkan beberapa tahapan untuk mengujinya. Salah satunya uji linearitas. Uji linearitas adalah suatu langkah-langkah pengujian yang digunakan untuk mengetahui kelinearan suatu distribusi data. Uji linearitas dilakukan untuk membuktikan bahwa suatu variabel bebas atau independen memiliki hubungan yang linear dengan variabel terikat, dependen. Atau untuk mengetahui apakah data yang diuji linear atau tidak linear. Hasil yang diperoleh dari uji linearitas akan menentukan teknik uji statistik yang akan dipilih dapat digunakan atau tidak. Jika dari hasil uji didapat kesimpulan bahwa distribusi data bersifat linear, maka asumsi terpenuhi dan dapat dilakukan analisis berikutnya, yaitu analisis korelasi dan regresi. Namun, jika dari hasil uji didapat kesimpulan bahwa distribusi data tidak linear, maka data harus dianalisis dengan teknik yang lain. Dalam uji linearitas, metode pengambilan keputusan yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 atau 5%, atau dengan membandingkan nilai F hitung dengan tabel F.
Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan variabel Y. Perlunya mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Jadi, sebagus apapun model regresi yang dihasilkan dengan R-square yang tinggi, namun jika data tersebut tidak memiliki sifat linear, maka kemungkinan akan terjadi kesalahan estimasi. Korelasi Pearson dan analisis regresi. Salah satu asumsi yang mendasari analisis adalah hubungan antar variabel membentuk pola atau model yang linear. Model linear artinya pola hubungan kedua variabel independen dan dependen akan membentuk satu garis lurus. Beberapa pendapat muncul terkait perlu tidaknya kita menguji asumsi linearitas ini terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis. Pendapat ini wajar saja, karena memang uji hipotesis dengan korelasi Pearson misalnya, mendasarkan hubungannya harus linear. Jadi, ketika hasil korelasi signifikan sudah dipastikan, asumsi linearitas juga terpenuhi. Jadi, menguji asumsi linearitas di awal adalah sesuatu yang mubazir. Namun, pada kenyataannya, tidak semua variabel psikologi di dunia ini hubungannya linear. Ada yang membentuk kurva, seperti hubungan antar uang dan kebahagiaan. Pada tingkatan rendah, uang memang akan dapat meningkatkan kebahagiaan, tapi pada satu titik tertentu, peningkatan uang tidak terlalu berpengaruh lagi terhadap peningkatan kebahagiaan. Tetapi tetap kita harus akui, adanya hubungan antara uang dan kebahagiaan, meskipun pola hubungannya tidak linear sempurna. Selanjutnya, kita akan membuat langkah-langkah dari contoh yang pertama. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa saja datanya. Data yang digunakan adalah data variabel motivasi belajar X dan variabel prestasi belajar Y. Dengan banyaknya sampel adalah N sama dengan 12. Dari kedua variabel yang ada, hendak dilakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear secara signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Adapun rinci datanya dilihat pada tabel di bawah ini. Ini tabelnya 12N Langkah yang pertama untuk melakukan uji linearitas menggunakan SPSS. Yang pertama kita buka SPSS-nya. Selanjutnya ada di bawah kiri tulisannya data view sama variable view. Pertama-tama kita masuki ke variable view, kita tulis di bagian name motivasi. Yang kedua prestasi. Karena kita tidak ingin bilangannya ada koma, maka kita ubah 0. Keduanya kita ubah 0. Kemudian pada kolom label kita kasih X untuk motivasi dan Y untuk prestasi. Jika sudah seperti ini, kembali ke data view. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Setelah itu, masukkan data yang kita miliki tadi, seperti ini. Kita letakkan ke SPSS. Nah,
maka data akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan lakukan langkah ketiga, yaitu cari di bagian atas, analyze. Sini banyak pilihan untuk apa saja bisa digunakan, tapi kita menggunakan compare mean, lalu pilih means. Nah, sesuai dengan yang tadi, motivasinya kita letakkan ke independent, dan prestasi kita letakkan di dependent. Setelah selesai seperti ini, klik option. Nah, di sini kan ada di bagian bawahnya tertera tulisan test for linearity. Kita centang. Setelah itu continue. Jika sudah selesai seperti tadi, langsung saja klik OK untuk selesai. Sebentar lagi menjalankan. Lagi proses. Nah, maka tabel-tabel ini akan keluar. Tapi yang kita gunakan hanyalah tabel ini, ANOVA tabel. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, tabel yang ini tadi karena susah dilihat karena buka balik, jadi saya tempelkan saja di sini. Dalam uji linearitas yang kita perlu perhatikan yaitu deviation from linearity. Yang saya tanda warna kuning ini adalah bagian yang penting untuk uji linearitas. Setelah semua itu selesai, mari kita interpretasikan output uji linearitas dengan SPSS. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikan dari output di atas, diperoleh nilai deviation from linearity sig 0,721. Itu nilai dari yang ini, sig deviation from linearity, lebih dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi X dengan variabel prestasi. Yang kedua, berdasarkan nilai F dari output di atas, diperoleh nilai F hitung adalah 0,457, yaitu nilai ini. Di sini hanya tertera 4.457. Jika seperti ini, jika ada titiknya di depannya itu pasti ada 0. Jadi 0,457. 0,47 kurang dari F tabel 4,35. Dapat di mana F tabel 4,35 itu didapat dari ini, deviation from linearity titik 2 DF which group, yaitu ini jadinya 3.7. Itu didapat dari sini, DF 3.7. Setelah seperti itu, kita lihat pada tabel distribusi nilai F tabel 3, ya, ingat 3.7. Nih, sama kan? 4.35 sama. Jadi diperolehkan F hitung adalah 0,0
457 kurang dari F tabelnya 4,35. Jadi karena nilai F lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara motivasi X dan variabel prestasi Y. Contoh 2. Data yang digunakan adalah data variabel kecemasan yaitu X dan variabel optimisme yaitu Y. Dengan banyaknya sampel atau N sama dengan 20. Dari kedua variabel yang ada, hendak dilakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear secara signifikan antara kecemasan dengan optimisme pada remaja. Adapun rincian datanya dilihat pada tabel berikut. Untuk langkah-langkah uji linearitas dengan program SPSS adalah sebagai berikut. Pertama, kalian masuk ke software SPSS. Klik variabel view di bagian bawah. Selanjutnya, pada bagian name, tulis saja kecemasan, kemudian optimisme di bagian bawahnya. Pada bagian desimal, kita ubah menjadi 0 karena kita ingin data yang bilangan bulat atau tanpa koma. Pada bagian label, kecemasan kita tulis X dan optimisme kita tulis Y. Setelah semua selesai, kita kembali ke data view. Masukkan data yang kita miliki tadi. Berikutnya, klik menu analis. Kemudian, klik compare mean, lalu klik means. Setelah itu, muncul kotak dengan nama means. Di situ kita letakkan kecemasan pada bagian independen dan optimisme pada bagian dependent. Setelah diletakkan, klik option, kemudian centang pada test for linearity, dan klik continue. Terakhir, klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini kita cukup memperhatikan pada tabel output ANOVA tabel. Interpretasi output uji linearitas dengan SPSS. Berdasarkan nilai signifikan dari output ini diperoleh nilai differentiation from linearity sig adalah 0,829, lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kecemasan X dengan variabel optimisme yaitu Y. Kedua, berdasarkan nilai F. Dari output ini diperoleh nilai F hitung adalah 0,502, kurang dari F tabel yaitu 3,07. F tabel sendiri bisa dilihat pada distribusi nilai F tabel dengan DF differentiation from linearity, kemudian DF within group. Karena nilai F lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kecemasan yaitu X dan variabel optimisme yaitu Y. Dan hasil analisis uji linearitas contoh soal yang pertama. Dari hasil uji linearitas contoh soal yang pertama itu mengeluarkan output berupa tabel. Untuk tabel yang pertama itu tabel cache processing summary. Nah, pada tabel ini kita dapat mengetahui gambaran atau hubungan antara variabel motivasi belajar yang dilambangkan dengan X dan prestasi belajar yang dilambangkan dengan Y. Di mana N di sini dapat kita ketahui merupakan jumlah sampel data yang dimasukkan dengan presentasi 100%. Selanjutnya, output yang kedua itu berupa tabel report. Nah, pada tabel report ini merupakan deskripsi yang ada dalam uji linearitas atau deskripsi atau penjelasan berupa data yang digunakan dalam uji linearitas. Selanjutnya, output yang ketiga yaitu tabel ANOVA atau ANOVA tabel. Nah, berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui hasil uji linearitas dapat dilihat pada nilai side deviation from linearity. Dapat kita lihat di sini
yaitu sebesar 0,721, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Cara lain untuk menentukan hasil uji linearitas adalah dengan mencari nilai F-table. Nah, F-table di sini dapat kita cari melalui DF deviation from linearity dan DF within groups. DF deviation from linearity dapat kita lihat di sini di tabel DF, di mana deviation from linearity itu sebesar 3 dan within group-nya sebesar 7. Setelah kita dapatkan 3 dan 7, lalu kita cari pada distribusi nilai F-table. Nah, maka didapatkan sebesar 4,35. Nah, dapat kita simpulkan dari uji linearitas tersebut bahwa nilai F hitung sebesar 0,457 itu kurang dari F-table sebesar 4,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Lalu untuk soal yang kedua, ini merupakan hasil outputnya. Nah, tabel yang pertama ini merupakan output yang akan memberikan gambaran kepada kita hubungan antara variabel kecemasan X dan variabel optimisme Y, yang dimana N merupakan jumlah sampel data dengan jumlah data yang dimasukkan itu 100%. Lalu ada tabel yang kedua, tabel report, yang merupakan deskripsi yang ada di dalam data uji linearitas. Nah, lalu ada output yang ketiga, yaitu tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA ini, kita dapat mengetahui hasil dari uji linearitas. Nah, di sini diketahui nilai signifikansi deviation from linearity-nya sebesar 0,829, yang artinya lebih dari 0,05. Maka, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel kecemasan dengan variabel optimisme. Lalu ada cara lain untuk menentukan hasil uji linearitas. Kita bisa menggunakan nilai F. Rumusnya F-table sama dengan DF dari deviation from linearity. Kita dapat melihatnya di tabel, yaitu 8. Dan DF within groups 10. Lalu kita lihat hasilnya pada distribusi nilai F-table. Hasilnya sama dengan 3,07. Lalu kita dapat mengambil keputusan uji linearitas dengan diketahui nilai F hitungnya di tabel, yaitu 0,502 yang kurang dari F-table 3,07, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel kecemasan dengan variabel optimisme.